Di sini ada 10 kotak Pandora kalau memang Prabowo mau membuat pemerintahan bersih dan membuka semua. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi. Nanti kalau enggak Anda lupa, kerja terus sampai tua. Barang-barang tuntutannya saya tutup. Yang suka main senduk, saya tangkap. Bentar lagi datang tangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli belakangnya siapa. Pertanyaan terakhir tapi jawabnya singkat aja. Jadi nggak kita PPN jadi 8%? PPN jadi 8%. Kenapa Anda khawatir tentang utang? Ya maksudnya bayar utang kan uangnya nggak cukup. Kata siapa? Nah soal utang gimana nih kalau kita? Itu Bapak ada yang backing memang karena di backing sama Pak Prabowo gitu? Nggak ada. Saya bilang Saya ini punya alat yang disebut Leading Economy Index. Itu bisa mendeteksi siklus bisnis ekonomi. Pertama, saya melihat ini informasinya harus valid dulu. Informasi yang pemerintah dapatkan dalam hal ini Menteri Keuangan. Jadi kelihatannya nih arena Anda diskusi dengan Danantara semalam dijadikan ajang curcol Danantara ke Anda ya untuk menekan saya kelihatannya. Purbaya memiliki backing yang kuat ya dari Pak Presiden dalam hal mengimplementasikan gebrakan-gebrakan ini yang semua bisa. Kamu berani ngambil langkah ini ya waktu di mana di tempatnya presiden di mana tempatnya di sana tuh rusak. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Masih membahas seputar berita yang trending dan viral guys. Siapa lagi guys? Bapak Purbaya guys. Nah beliau dikenal sebagai sosok yang tegas, pemberani dan juga humoris guys. Nah kali ini ada beberapa masukan atau pendapat penilaian dari Bapak Said Didu ya guys ya. Beliau mengatakan bahwasanya kalau Bapak Presiden Prabowo menginginkan Indonesia ini melangkah maju, maka negara ini membutuhkan sosok seorang Bapak Purbaya guys untuk menanganin semua pelanggaran-pelanggaran yang ada di negeri ini guys. Nah seperti apakah ungkapan atau uraian yang disampaikan oleh Bapak Said Didu ini guys? Mari kita saksikan guys. Let's go guys. Di sini ada 10 kotak Pandora kalau memang Prabowo mau membuat pemerintahan bersih dan membuka semua kesalahan masa lalu tanpa ditutup-tutupi. Ada 10 Purbaya dibutuhkan di selesai Indonesia. Baik. Selesai Indonesia. Satu, di ATR BPN itu harus ada Purbaya untuk memberantas mafia tanah. Di ESDM itu harus ada Purbaya untuk membuka mafia tambang. 4,6 juta hektar tambang ilegal aja loh ya, apalagi setengah ilegal itu pasti. Nah di Kementerian Kehutanan 10 tahun terakhir 6 juta hektar lahan hutan dilepaskan, itu butuh Purbaya juga di situ. Yang di KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekspor pasir, pagar laut dan lain-lain itu butuh Purbaya. Yang kelima Kemensos, bantuan-bantuan sosial yang belum diperbaiki datanya sekarang itu triliunan juga, puluhan triliun, itu butuh Purbaya juga membuka siapa yang melakukan penyelewengan ini. Kementerian Perdagangan, ekspor impor, kuota impor dan lain-lain itu butuh Purbaya juga. Kemudian Kementerian PU itu butuh Purbaya juga untuk membongkar jalan tol yang kemahalan itu, siapa pemainnya, ya kan? Kemudian ke-8 saya berharap Rosan menjadi Purbaya juga. Danantara. Gitu, Danantara. Nah, ya itu harus menjadi Purbaya juga untuk membongkar semua siapa yang mengatur kerjasama dengan Goto dan lain-lain dengan BUMN semua. Siapa punya pembangkit listrik paling banyak dengan PLN itu dibuka semua supaya diperbaiki. Kemudian Kementerian Perekonomian itu butuh orang Purbaya di sana supaya PSN ini siapa aja sih menikmati. Dibuka semua tuh. Yang terakhir Kementerian Keuangan itu memang butuh Purbaya. Ternyata begitu banyak permasalahan-permasalahan penyelewengan di negeri ini guys, yang membutuhkan seorang yang tegas dan pemberani guys. Itulah Bapak Purbaya guys. Nah seperti apakah jejak-jejak beliau atau langkah-langkah beliau ke depan? Mari kita saksikan guys. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi. Nanti kalau enggak Anda lupa, kerja terus sampai tua, nggak pernah nikmatin uangnya.
Menteri Keuangan. Barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya presiden yang paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Rokok saya akan beresin. Habis itu tekstil, habis itu baja, habis itu yang satu persatu saya yang kejar satu persatu. Pertanyaan terakhir tapi jawabnya Nah, singkat. tadi yang diungkapkan oleh Bapak Purbaya adalah beliau ingin menyelesaikan masalah mafia-mafia penyelundupan impor-impor yang berbau ilegal, guys. Jadi segala hal penjualan atau perdagangan yang masih ilegal ini yang pertama kali akan ditumpas oleh beliau, guys. Nah, ini beliau sedang mendapatkan sebuah pertanyaan dari audiens, guys. Aja. Jadi nggak kita PPN jadi 8%? PPN jadi 8%. PPN. Kan ini udah banyak kajian. Katanya bakal turun nih. Ibu Menteri Keuangan ya? Bantuin Menteri Keuangan. Jadi gini, kan kemarin diusulkan naik 12%, akhirnya cuma naiknya ke 11%. Orang usulin lagi, jangan ke 11 lah, coba turunin ke 9 apa 8%. Waktu di luar juga saya enaknya ngomong turunin aja ke 8%. Tapi begitu jadi Menteri Keuangan, setiap 1% turun, saya kehilangan pendapatan 70 triliun. 70 triliun. Wah, rugi juga nih. Jadi kita pikir-pikir, gini deh. Saya hitung dulu, sebetulnya kondisi kemampuan kita mengumpulkan teks sama cukai seperti apa sih? Kalau sistemnya diperbaiki. Saya akan perbaiki sekarang sampai 2 triwulan ke depan ya. Mungkin akhir triwulan pertama tahun depan saya sudah lihat. Dari situ saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang real. Nanti kalau saya turunkan kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa. Tapi itu sudah di atas rencana, di atas kertas. Sudah direncanakan, tapi saya harus hati-hati karena saya belum tahu. Saya kan baru 2 bulan ya, 2 bulan juga belum. Sampai akhir tahun berapa sih kemampuan tax collection kita yang betul dengan perbaikan sistem. Nanti saya hitung semuanya. Jadi walaupun saya sembarangan kayak cowboy, enggak, saya pelit dan hati-hati. Kalau jeblok nanti di atas 3% defisit saya. Nanti ibu ledekin saya lagi. Tadi yang itu juga, tadi Mas itu ledekin saya juga. Tidak hati-hati resikonya, gini-gini. Padahal udah kita hitung Mas. Jadi walaupun saya kelihatannya konyol, enggak konyol-konyol amat Pak. Oke, mudah-mudahan kita bisa turun ya. Kita bantu untuk meningkatkan pajak supaya PPN kita jadi turun. Terima kasih Pak Purbaya, banyak hal Mas Purbaya, banyak hal yang sudah kita bisa. Jadi itu guys, itu guys ya. Semoga pajak atau PPN kita turun dan pajak itu lancar guys ya. Kenapa Anda khawatir tentang utang? Ya, maksudnya bayar utang kan uangnya nggak cukup. Pertanyaan dari audiens lagi terkait dengan hutang Indonesia ini guys. Apakah beliau ini mampu atau sanggup melunasi hutang yang sedemikian besarnya pada negeri ini guys. Nah, bagaimanakah beliau menanggapi pertanyaan dari audiens ini guys? Nah, soal utang gimana nih? Kalau kita lihat utang 2 tahun ini cukup besar, apakah memang kita mau restro atau kita apa yang akan kita lakukan untuk bayar utang nih? Ini kan tiba-tiba jadi menteri langsung bayar utangnya gede banget gitu. Gimana? Kenapa Anda khawatir tentang utang? Ya, maksudnya bayar utang kan uangnya nggak cukup. Kata siapa? Kalau Anda belajar fiskal kan tahu rasio ukuran satu negara bisa bayar utang seperti apa. Bayar mau atau mampu. Jadi rating agency melihat kita 2, itu sebetulnya mau atau mampu. Dia akan memakai berbagai macam indikator macam-macam, tapi sebenarnya hanya 2 itu. Satu apa? Defisit to GDP ratio ya untuk tahunannya, sama debt to GDP ratio. Ya, masih aman itu. Kita lihat yang paling strict katanya di mana? Maastricht Treaty kan. Berapa defisit to GDP-nya? 3%. Debt to GDP ratio-nya yang dianggap aman 60%. Ya. Kita berapa? Defisitnya di bawah 3%. Ya. Tax ratio-nya di bawah 40%. Ya. Jadi dengan standar internasional yang paling ketat pun kita masih prudent. Lihat negara-negara Eropa, semua mendekati 100% sekarang. Amerika ada 100% debt to GDP ratio-nya. Jepang 275%. Singapura
di atas 200% ya, hampir gede banget. Besar. Betul. Jadi dari Setuju. ukuran itu harusnya saya aman. Jadi ibu nggak usah terlalu panik. Saya nggak panik, cuman kan ini mewakili makan gitu. Udah Artinya kita ajarin masyarakat bahwa kita aman dan saya nggak Yes. akan tembus 3% deficit to GDP ratio Yes. anytime soon. Nggak akan saya rubah itu. Itu saya akan jaga terus tahun ini, tahun depan. Ya. Nanti kalau tumbuh kita udah 7%, misalnya 7%, kita pertimbangkan perlu nggak kita kurangin pajak atau perlu nggak kita kurangin debt-nya atau perlu nggak kita tambahin debt-nya untuk nembus 8%. Ya. Tapi kan hitungannya clear di atas kertas. Yes. Kalau saya sudah 7%, saya naikin sedikit, orang juga happy. Tapi kelihatannya pertumbuhan bakal tinggi sih. Kenapa? Gara-gara mau dipotong anggaran, semua belanja nih lagi rame sekarang. Kalau dilihat semua Kayaknya kementerian langsung belanja. Belanjalah sebanyak-banyaknya, tapi ingat kantong sendiri, jangan ngutang. Artinya ini Oke, Mas. perlu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Nah, jadi sikap dari Bapak Purbaya ini menanggapi hal itu, menanggapi pertanyaan ini dijawab dengan santai, guys. Tapi beliau punya optimisme yang tinggi, guys. Punya acuan yang besar bahwasanya hal itu pasti akan dilaluinya dan akan dilunasi gitu, guys ya, kira-kira, guys. Itu Bapak ada yang backing memang karena Nah, ini pertanyaan dari audiens terkait keberanian Bapak Purbaya ini. Kok beliau ini nggak takut gitu, guys ya, nggak takut ancaman atau bagaimanapun. Nah, ini bagaimanakah jawaban beliau menanggapi pertanyaan ini, guys? di backing sama Pak Prabowo gitu. Nggak ada. Hanya saya bilang gini, saya hanya bertanggung jawab ke RI 1, yang lain saya nggak peduli dan saya nggak punya ambisi politik. Dan saya merasa yang diomongin adalah hal yang harus diucapkan ke publik karena itu adalah norma-norma yang benar. Jadi kelihatan aneh kalau mungkin beberapa orang yang lain kan mungkin takut politiknya kegesek sana sini. Saya sebodo amat. Nanti kalau ada gesekan yang kita beresin, cari pemecahan yang betul seperti apa. Tapi ground bicara saya adalah data dan pengalaman dan pengetahuan ekonomi. Karena prinsip saya kan betul. Saya ngerti ekonomi dengan betul. Tujuannya, kalau saya kan social optimizer, bukan profit maximizer. Kalau ekonomi kayak saya tujuannya adalah menyejahterakan semuanya. Kalau bisnismen kan social profit maximizer, menguntungkan diri sendiri. Jadi kalau yang nggak comfortable, dia harus sesuaikan dengan pandangan yang menyejahterakan umum tadi, social maximizer. Nanti juga comfortable, nggak apa-apa itu, biasa. Baru ketemu gesek-gesek, abis itu hilang. Iya. Jadi perbedaan pendapat biasa, nanti kita cari titik tengahnya yang paling bagus buat rakyat lah. Nggak ada yang salah orang ngerti. Anggaran itu didesain sebelum saya masuk kan. Udah dipotong banyak. Begitu saya masuk malah, loh ini kebanyakan. Saya tanya Menteri Dalam Negeri datang ke saya. Ini mesti direvisi ke atas. Berapa Bapak minta? Saya tanya. 43T tambahannya. Ya udah, 43T saya kasih. Tidak saya potong sesen pun. Ketika Pemda datang ke saya bilang ya itu kan dari tunggal Menteri Dalam Negeri. Anda protesnya Menteri Dalam Negeri. Tapi begini, saya bilang, saya kan dalam proses memperbaiki ekonomi ini. Pendapatan pajak dalam keadaan sekarang kan agak cenderung menurun dibanding yang seharusnya ya. Tapi tahun depan, waktu ekonomi sedang membaik, harusnya pendapatan pajak saya juga akan lebih baik. Saya akan bagikan nanti pertengahan tahun, excess dari expected pendapatan pajak, dari yang harapan segini, ini saya akan bagi nih ke pemda-pemda. Tapi Anda bereskan manajemen anggaran di daerah, jangan sampai bocor sana sini. Kalau bocor saya nggak akan kasih juga. Saya nggak ceplos-ceplos. Memang ini knowledge yang asli seperti itu. Yang lain ngomongnya salah semua. Bapak tuh beberapa kali kan Bapak memang dianggap menyerang pihak tertentu gitu, tapi Bapak kemudian tertawa gitu. Ya saya kan dulu sebelum itu deputi Kedaulatan Maritim dan Energi di Maritim. Jadi saya tahu kelemahan mereka apa. Karena saya ngerti betul di lapangan seperti apa. Itu Bapak ada yang backing memang. Jadi gitu, guys. Beliau menanggapi hal itu santai tapi tegas gitu, guys ya. Sosok dari Bapak Purbaya ini, guys. Saya ini punya alat yang disebut Leading Economy Index. Itu bisa mendeteksi siklus bisnis ekonomi kita. Oke. Itu ekonomi kita tuh biasanya paling pendek tuh ekspansinya. Kalau siklus bisnis gini, ekspansi
melambat resesi, ekspansi melambat resesi. Kita itu ekspansinya biasanya 7 tahun, Oke. terus jatuh setahun, naik lagi 7 tahun, jatuh setahun. Jadi di ekonomi ada takdir juga, tapi bukan yang membentuk takdir itu adalah behavior seluruh pelaku ekonomi. Saya ini punya. Pertama, saya Ini beliau sedang menanggapi sebuah pertanyaan, sebuah instruksi katakan guys ya, dari DPR Komisi 11 guys. Nah, bagaimanakah beliau dalam menjawab semua pendapat daripada Bapak Komisi 11 DPR RI ini guys? Mari kita saksikan guys. lihat ini informasinya harus valid dulu. Informasi yang pemerintah dapatkan dalam hal ini Menteri Keuangan itu tidak valid seperti yang kami dapatkan. Harusnya pimpinan mungkin next time ya, perwakilan antara Pak Arief itu ada diduduk bareng di sini sehingga satu irama ini. Ini kalau kayak begini jadi ada dualisme. Nah, tapi sudahlah. Saya berharap ini kepada jajaran Kementerian Keuangan bisa bekerja sama, artinya mensupport Menteri Keuangan bahwa ini tugas yang amat berat tapi mulia. Oleh karenanya ini work team ya. Jadi saya tahu masalah ini sangat banyak sekali ya kan. Ditambah eksekusinya harus cepat sekali. Nah, kalau saya melihat Bapak ya, sejak Covid itu adalah yang tertinggi. Tahun 2022 negara memberikan subsidi. Terus setelah itu tahun 2023, 24, 25 itu 370, 386, 394 tahun ini. Nah ini kan artinya 2 kali lipat dari sebelum Covid Bapak. Nah saya tidak berbicara bahwa oh jangan di stop, tidak. Tetapi harus dicarikan solusi. Ya kan? Yang paling besar dari semua ini komposisinya adalah energi. Khususnya itu listrik, PLN. Sampai 156. Kita selama ini tidak mendengar solusi dari pemerintah. Solar cell Pak. Di negara-negara lain itu sudah ada. Tapi ironisnya di negara kita itu dijualnya itu yang termahal Pak. Nah Anda mau mengucurkan itu yang 200 triliun itu ya buat sektor real. Saya rasa itu bisa Pak dibangun. Teknologi dari luar, nah ini Anda tinggal arahkan. Dan dikasih insentif Pak. Pajaknya seperti itu dan lain-lainnya. Kalau sekarang Pak kayak saya sudah sempat Pak, saya pribadi ya mencontohkan saya ingin gitu membeli solar cell. Tapi harganya Pak itu sama bayar bulanan listrik Pak. Saya tidak dapat subsidi Pak. Bayar listrik itu baru ketemu 30 tahun Pak. Dengan catatan itu solar cell-nya itu tidak rusak selama 30 tahun. Kalau 10 tahun oke. Nah ini menurut saya harus dicarikan solusinya Pak. Walaupun tadi Pak Idrus juga mengatakan sebagai rakyat Indonesia semuanya boleh saja mendapatkan menikmati subsidi itu. Tetapi kan ada prioritas Pak. Nah ini dia. Nah sistemnya ini yang tidak canggih menurut saya. Teknologi sudah canggih ya, semua masyarakat sampai pelosok itu sudah punya smartphone, walaupun cara menggunakannya tidak begitu paham, tapi kan sistem barcode bisa diberikan. Ini kan bisa dibangun Pak. Kris aja bisa Pak, sampai bawah itu bisa bermanfaat, mereka tahu menggunakannya. Nah ini bagaimana caranya tabung melon itu yang 3 kilo itu pakai barcode kepada siapa? Kalau saya beli pakai barcode, kayak begitu tidak bisa. Nah ini penting, ini salah satu contohnya. Terus yang berikut yang ketiga nih Pak. Ini kan sekarang harga minyak dunia masih di bawah 70. Saya mau nanya ke Menteri Keuangan yang baru ini, bagaimana kalau menghadapi kayak akhir tahun itu? Misalnya sampai $90. Ini kan membengkak semuanya. Ini menurut Pak Purbaya ini apakah masih ada fiskalnya masih aman, mempersiapkan dan lain-lain. Karena ini tidak bisa di stop. Ya saya berharap kita bisa mencari solusi yang terbaik. Bahasanya itu tunggakan pemerintah kepada BUMN yang diberikan tugas melalui yang disebut dengan PSO itu bisa diselesaikan Pak. Itu saja. Karena yang disampaikan tadi Bapak itu tahun 2024 saya masih ingat itu dari Pertamina sendiri masih ada tagihan 9 triliun. Itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya baru lihat beberapa 1 minggu terakhir lah. Ke depan saya akan percepat. Jangan sampai kita telat bayar lagi. Kalau bisa sebulan langsung bayar. Kenapa? Karena uang saya juga nganggur di BI itu. Kalau gitu kan masuk ke sistem cepat, mestinya Danantara harusnya lebih cerdas lagi.
Kalau ketika mood saya seperti itu, langsung dia ngadap saya, minta apa, minta apa. Ini kan enggak, dia ngadap Anda langsung kan, bapak-bapak, ibu-ibu. Padahal sama saya teman, saya pengabdi Danantara, awat besok. Jadi yang dimaksud Bapak Purbaya ini adalah Danantara guys, yang membawahi segala aktivitas berhubungan yang berbau BUMN ya guys, yang semuanya kan diambil alih oleh Danantara guys. Maka apa yang diusulkan oleh DPR itu tadi insya Allah akan segera diatasi guys ya, melalui Danantara guys. Jadi kelihatannya nih arena Anda diskusi dengan Danantara semalam dijadikan ajang curcol Danantara ke Anda ya, untuk menekan saya kelihatannya. Nggak apa-apa. Dari PDIP Pak Andreas, saya monitor proposal-proposal dari Danantara. Setiap ada yang berhubungan dengan efisiensi, pengurangan kos segala macam, saya selalu akan PMN kalau bisa. Tapi sampai sekarang juga proposalnya juga nggak terlalu jelas-jelas amat. Jadi kelihatannya nih arena Anda diskusi dengan Danantara semalam dijadikan ajang curcol Danantara ke Anda ya, untuk menekan saya kelihatannya. Nggak apa-apa. Jadi kelihatannya Pak Purbaya memiliki backing yang kuat ya dari Pak Presiden dalam hal. Nah ini masih seputar pertanyaan yang sama seperti tadi guys, yaitu siapa sih backing di balik beliau, kok beliau ini berani dan tegas gitu guys ya, untuk berusaha memberantas segala hal yang menyeleweng gitu guys ya. Mari kita saksikan guys. Mengimplementasikan gebrakan-gebrakan ini yang semua pekerjaan saya, walaupun saya kelihatannya cowboy, itu disuruh oleh presiden, itu pandangan presiden. Bahkan kalau kalau Anda ikut rapat dengan presiden lebih keras dari saya kok. Jadi saya nggak takut. Saya udah korting berapa persen, saya korting berapa puluh persen itu. Hanya kalau ada rapat tertentu di mana ada yang ngasih masukan aneh-aneh, saya disuruh datang. Kira-kira disuruh counter sedikit-sedikit. Ini orang pinter juga presiden kita ini. Ini nggak counter langsung, orang nggak disalin langsung. Panggil aja Purbaya, suruh dengerin, terus ngelirik-lirik gitu. Berarti saya suruh ngomong, ya saya hantam di situ biasanya. Walaupun saya mengerti saudara-saudara sudah mengambil inisiatif, sudah bergerak masing-masing, saya terima kasih. Tapi saya paham ada yang saya gunakan pertama-tama sebagai striker untuk merebut hasil terbaik cepat. Pak Purbaya. Jadi senjatanya Pak Prabowo guys ya, beliau ini. Jadi backingannya ya langsung Bapak Prabowo langsung guys, gitu guys ya. Tapi gini, orang kan bilang kamu berani ngambil langkah ini. Ya waktu di pertanyaan langsung ketika beliau mau diangkat menjadi Menko oleh Bapak Prabowo guys. Bagaimana tanggapannya guys? Di mana, di tempatnya presiden, di mana tempatnya di sana tuh, saya lupa namanya, di rumah presiden Prabowo, Hambalang. Saya jarang kesana, jadi nggak ingat. Waktu wawancara saya pikir fit and proper test itu. Waktu tanya, oke, kamu jadi nih ya, tapi jangan senang dulu, belum pasti. Ya udah, itu hari Minggu. Ya udah Pak, sepanjang jalan dari abis dia salaman pas saya mau keluar tuh ada berapa, 20 meter kali. Tanyanya gimana? Berani Pak, terus sampai pintu. Cuma itu tanya, berani kamu? Berani, sampai keluar pintu. Jadi emang saya harus berani, kalau nggak berani ya mencederai janji saya ke presiden kamu. Iya. Jadi saya cuman itu disuruhnya berani aja, udah sama merah putih selesai. Tapi gini, orang kan bilang. Oke guys, berakhir laporan ini, berakhir juga perjumpaan kita guys. Nah, bagaimana pendapatmu guys tentang sosok pemimpin yang satu ini guys? Silakan tulis di kolom komentar guys. See you next time guys.